Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang penambang pasir tewas tertimbun longsor di Harau, 50 kota pada Senin malam. Penangkapan 7 wanita pemandu lagu berbuntut panjang. Tim kuasa hukum pemilik kafe melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Pasca ditahannya 7 pemandu lagu beberapa waktu lalu di Nagari Parit, Pasaman Barat oleh Satpol PP. Tim kuasa hukum pemilik kafe melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Selasa siang. Menurut mereka, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat saat melakukan penertiban dan mengirimkan 7 wanita itu ke Panti Rehabilitasi Sosial di Sukarami, Kabupaten Solo. Kejanggalan itu adalah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS tidak dibenarkan menangkap dan menahan seseorang. Selain itu, 7 pemandu lagu itu ditangkap saat tidur, bukan pada saat beraktivitas memandu lagu bagi pengunjung kafe itu. Bagaimana dalam keputusan Menteri nomor 6 tahun 2003 itu bahwa penyidik PPNS itu tidak boleh melakukan penangkapan ataupun penahanan. Ada sekitar 5 poin. Cuma yang intinya pada saat ini kita buat terfokus pada pelanggaran HAM ya, karena karyawati klien kami ini ditangkap itu pada saat dia sedang tertidur di kamar. Penggeledahan sementara, izin untuk penggeledahan tidak ada dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Menanggapi pra-peradilan itu, Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat akan menghadapinya. Jika pihaknya menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka mereka akan memenuhinya. Untuk kita ketahui bahasanya sampai hari ini kita belum ada mendapat rilis dari pengadilan. Tetapi sungguh pun demikian, kalau seandainya memang ini di pra-peradilan, kita dari Pol PP insya Allah siap untuk menghadapinya. Insya Allah apa yang telah kita lakukan bersama rekan-rekan kita dengan penyidik juga, insya Allah sudah sesuai dengan prosedural yang berlaku. Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat berkeyakinan jika tindakan mereka menangkap dan mengirimkan 7 pemandu lagu ke Panti Rehabilitasi Wanita di Sukarami itu sudah benar dan sesuai dengan prosedur. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kami dari Polres Pariaman, dari Sat Narkoba Polres Pariaman. Berbagai cara dilakukan pengedar sabu-sabu untuk mengelabui petugas. Seperti yang dilakukan seorang residivis ini, Ade Mario menjual sabu-sabunya yang dibungkus dengan kemasan kuaci dan diberi label harga. Namun langkah yang dilakukan Mario tetap diketahui polisi. Saat ditangkap, polisi tak menemukan sabu-sabu di tubuhnya. Petugas hanya menemukan sampah kuaci yang berserakan. Namun di antara sampah itu, ada hal yang mencurigakan polisi, yakni di salah satu bungkusnya ada label harga. Polisi curiga karena kuaci yang dijual di warung di Pariaman tak ada yang ditempel label harga. Saat kemasan itu dirobek petugas, isinya ternyata bukan kuaci, tapi sabu-sabu. Ade Mario pun tak bisa berkutik. Penangkapan itu dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di rumahnya di daerah Limaupuri, Kecamatan Limokoto Timur, Padang, Pariaman. Di rumah ini, polisi menemukan 7 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil, sebuah timbangan digital, sejumlah uang tunai, dan 4 buah telepon genggam. Penemuan timbangan digital ini menjadi pertanda kuat jika Ade Mario masih berperan sebagai pengedar sabu-sabu. Padahal Ade Mario baru bebas beberapa bulan yang lalu karena kasus sabu-sabu. Terkesan adalah dia mengelabui dengan cara membungkus dengan kuaci. Jadi barang ini sistem transaksinya dengan meletakkan barang di suatu tempat dengan
bungkusan kuaci yang telah diberi label harga. Berbeda dengan tangkapan-tangkapan kita sebelumnya, ada bungkus yang berupa pipet dan ada berupa plastik bening. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang, setiap pekannya ada saja yang terjangkit penyakit kulit skabies atau kudis. Mereka mengalami gejala gatal dan tumbuh benjolan kecil-kecil di bagian tubuh seperti selajari dan di bagian tubuh lainnya. Setiap hari, rata-rata pasien yang berobat ke klinik Pratama Lapas Padang berjumlah 30 orang. Separuhnya merupakan pasien dengan keluhan penyakit kulit. Selebihnya berbagai keluhan penyakit seperti flu, infeksi saluran pernapasan atas, dan penyakit lainnya. Penyakit kulitnya lebih kurang sih, hampir-hampir di bawah itulah. Rata-rata dalam sehari yang berobat berapa ini? Dalam sehari sekitar 20-30 orang. Kami bukakan dari pagi sampai sore. Jadi pelayanan pagi memang sampai jam 11 kami bikin. Tapi kami tetap standby di sini karena kegiatan lainnya kadang membawa narapidana berobat keluar rumah sakit. Kepala Lapas Muaro Padang juga membenarkan banyaknya warga binaan yang menderita penyakit kulit. Hal itu diketahui karena pihaknya rutin memeriksa laporan kesehatan pasien yang berobat di klinik Pratama. Untuk penyakit yang mendominasi dari warga binaan ini, kami juga sering mengontrol di lapangan. Kami melihat catatan dari tim medis kami lebih dominan ke penyakit kulit dan juga penyakit kesehatan lainnya seperti flu dan yang lainnya. Salah seorang warga binaan yang menderita penyakit jantung mengatakan sangat terbantu dengan adanya klinik di lapas. Pasalnya, penyakit yang dideritanya seringkali berdampak pada penurunan kesehatan seperti dada sesak dan badan seperti mati rasa. Pak, bisa ditanggulangi sakit saya, Pak. Misalnya tiba-tiba sesak nafas bisa ditanggulangi di sini, ya lebih nyaman lah, Pak. Bapak sendiri menderita sakit apa nih, Pak? Jantung, Pak. Jantung. Sudah sering keluar di saat sakitnya kambuh? Sudah, Pak. Udah sering, udah 3 kali lah, Pak. Munculnya penyakit kulit biasanya disebabkan faktor lingkungan yang kurang bersih dan kebersihan diri yang tidak dijaga dengan baik. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.